Pak Pendeta, bagaimana roh orang mati sesuai dengan ajaran Advent belum kembali ke surga? Bagaimana dengan Pengkhotbah 12 ayat 7? Roh kembali kepada Allah, sedangkan Allah tempatnya di surga. Apakah Allah punya tempat untuk menyimpan roh orang yang sudah mati? Kita baca ya Pendeta ya. Ayatnya di Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Terima kasih, silakan Pendeta. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat penting sekali, sangat penting. Ya, mengapa pertanyaan ini sangat penting? Ini ada kaitannya dengan keselamatan. Ya, kalau kita percaya bahwa orang yang mati itu tidak mati, maka pernyataan upah dosa adalah maut itu salah, karena tidak mati, jiwanya tetap hidup, berarti tidak mati. Kalau itu adalah pemahaman kita, itulah sebabnya saya katakan pertanyaan ini sangat penting. Mengenai Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, dan debu kembali kepada tanah, menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ayat ini akan lebih indah kalau kita baca dari ayat 1. Ayat 1 berkata, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum, lalu kemudian keterangan sampai ayat yang ke-6. Ya, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi karena hidup takut akan Allah itu indah, jangan kita tunda-tunda sampai kita sudah tua baru kita mau takut akan Allah, percaya kepada Tuhan. Dari sejak muda biarlah kita ingat akan pencipta kita, ya. Sebelum tiba hari-hari yang malang, ayat yang kedua, sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang menjadi gelap, dan awan datang kembali sesudah hujan. Sebelum hidup kita itu penuh dengan kekelaman dan mendung, ya, sudah tidak lagi cerah hidup kita itu. Ayat yang ke-3, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, orang-orang kuat membungkuk, perempuan-perempuan penggiling berhenti karena kekurangan jumlahnya. Ini menggambarkan jangan sampai ya dikatakan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena kekurangan jumlahnya. Ini menggambarkan sudah mulai rontok kita punya gigi satu-satu, nggak bisa lagi menggiling makanan. Ini bahasa puisi yang ada di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ini. Lalu kemudian di dalam ayat selanjutnya mengatakan, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, mata menjadi kabur, gigi sudah mulai rontok, ini sudah memang masuk-masuk tua ini. Lalu kemudian di dalam ayat yang keempat, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, bunyi penggilingan menjadi lemah, suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Artinya telinga pun sudah tidak bisa lagi mendengar dengan baik, gigi sudah mulai ompong, mata sudah mulai kabur, lalu kemudian telinga juga sudah tidak bisa mendengar dengan baik. Kemudian gambaran di dalam ayat yang kelima juga, orang menjadi takut tinggi, ketakutan ada di jalan, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, berjalan pun sudah lemah. Ya, ini menggambarkan keadaan yang sudah tua sekali. Ayat yang ke-6, sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Artinya ada timba, air banyak dalam sumur, tapi timba sudah tidak bisa menimba dalam sumur. Ini menyatakan fungsi-fungsi biologis manusia yang sudah tidak lagi berjalan atau berfungsi dengan baik. Bayangkan, timba tidak bisa menimba padahal sumur banyak air. Itu digambarkan. Lalu klimaksnya adalah ayat yang ke-7 yang menggambarkan kematian. Debu kembali menjadi tanah seperti semula,
dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dengan kata lain, ingatlah penciptamu sebelum pada masa mudamu, sebelum kamu mati. Karena kalau sudah mati, sudah tidak ada gunanya semuanya. Syukur-syukur kalau masih tua, tapi klimaksnya di sini adalah debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Oke, apa yang terjadi pada saat seseorang meninggal dunia? Ini pertanyaan yang sangat penting. Ya. Perhatikan ayat tadi, saya ulangi lagi, saya mau kita baca ulang-ulang ini ayat yang ke-7. Debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Oke. Sebelum membahas, karena pertanyaan dari Ibu Yane Mulyono tadi adalah mengenai roh kembali kepada Allah. Tapi di sini kan ada dua hal. Sebelum kita bahas mengenai roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, harusnya kita bahas lebih dulu debu kembali menjadi tanah seperti semula. Apa artinya debu kembali menjadi tanah seperti semula? Perhatikan kata seperti semula. Kapan ini seperti semula? Apakah pada saat seseorang dilahirkan yang disebut sebagai seperti semula? Apakah pada saat seseorang dilahirkan, apakah ada bagian tanah atau debu di suatu tempat yang hilang karena diambil untuk membuat tubuh bayi atau orang tersebut? Jadi misalnya saya lahir dulu sebelum tahun 70-an, ya. Sebelum tahun 70-an saya lahir, apakah pada waktu saya lahir ada bahagian tanah dekat rumah saya atau dimanapun di sekitar wilayah di mana orang tua saya tinggal, apa ada bahagian tanah yang hilang karena kelahiran saya dan tubuh saya itu berasal dari tanah? Apakah itu yang disebut dengan seperti semula? Ya. Dan pada waktu orang itu meninggal, maka tubuhnya akan kembali menjadi bahagian debu tanah dari mana dia diambil. Saya lahir di timur, apakah ada bahagian tanah yang hilang sedikit di timur waktu saya lahir karena tubuh saya ini berasal dari tanah? Dan saya mau umur panjang, tapi kalau nanti sebelum Yesus datang, saya menyambut Yesus hidup-hidup. Tapi kalau saya, Tuhan izinkan beristirahat, apakah tubuh saya akan kembali lagi? Tanah yang hilang dulu tahun 60-an, ternyata ada lagi loh. Oh, karena orangnya sudah kembali kepada tanah itu. Apakah demikian maknanya dari debu kembali menjadi tanah seperti semula? Saya mau bertanya dulu ini supaya kita bisa memikirkan makna ini. Ada berapa banyak debu atau tanah yang digunakan atau terambil di atas dunia ini untuk menjadikan 7,8 miliar manusia yang ada di atas dunia? Apa yang dimaksudkan dengan debu kembali menjadi tanah seperti semula? Kalau begitu, apa yang dimaksudkan? Semula yang mana? Apakah semula ada kaitannya dengan pada mulanya? Saya percaya demikian. Jadi pada waktu dikatakan debu kembali menjadi tanah seperti semula, bukan berarti waktu orang itu lahir ada sebahagian tanah, beberapa ember yang hilang, atau beberapa karung tanah yang hilang. Lalu pada waktu yang hilang karena orang itu lahir, karena tanah itu menjadi orang itu. Lalu kemudian pada waktu orang itu mati, orang itu kembali lagi menjadi tanah tersebut yang 80-90 tahun yang lalu tanah itu menjadi tubuh orang itu. Apakah demikian? Nah, jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan saya di atas tadi menentukan jawaban kita terhadap pertanyaan apakah yang dimaksud dengan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Apa yang dimaksudkan dengan roh di sini? Kalau tanah dikaitkan dengan seperti semula, maka roh juga seharusnya dikaitkan dengan seperti semula pada mulanya. Pada saat Allah mengaruniakannya. Kapan itu? Kita baca Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7.
Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kata nafas hidup di sini bisa juga diterjemahkan dengan kata roh, mempunyai kata yang sama. Nafas hidup. Ini bukan hanya berbicara tentang oksigen. Ini bukan hanya berbicara tentang angin atau udara. Karena mau kita kasih tabung oksigen berapa banyak pun, kalau Tuhan katakan cukup, maka cukup. Jadi yang dimaksudkan dengan nafas hidup di sini adalah kuasa kehidupan itu. Prinsip kehidupan itu yang dimaksudkan dengan nafas hidup. Ya, nafas hidup itu. Dengan demikian kita boleh mengatakan bahwa Pengkhotbah pasal yang ke-12 ini adalah merupakan kebalikan dari Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ya. Tubuh kembali menjadi tanah, artinya kembali pada asal mula dari mana tubuh itu terbuat. Dan ini hanya satu kali saja pada waktu penciptaan, atau dua kali karena Adam dan Hawa. Jadi tidak ada banyak tanah-tanah, dan masing-masing kita mempunyai tanah dari mana kita diambil. Tidak. Hanya satu kali Tuhan menjadikan dari debu tanah. Tidak ada, oh tanah yang di sebelah sana itu dia punya tuh, oh ini tanah bekas orang ini tanah dan lain. Tidak. Yang dinyatakan di sini pun di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 tidak mengatakan debu kembali menjadi tanah dari orang itu. Jadi tidak ada tanah-tanah. Kalau tidak ada tanah-tanah, maka tidak ada juga roh-roh, di mana sudah ada miliar dan roh mungkin yang ada di sisi Tuhan, yang ada di sorga. Tidak. Ini hanya mengajarkan tentang kebalikan dari penciptaan, itulah kematian. Yang memiliki roh adalah Allah, yang memiliki nafas hidup adalah Allah, prinsip kehidupan itu adalah Allah. Pada waktu manusia mati, maka tubuhnya kembali menjadi tanah, dan nafas hidupnya tidak ada lagi padanya, hilang, ia sudah mati. Karena hidup itu adalah milik Allah, dan itu kembali kepada Allah. Bukan roh saya, roh dia, roh mereka, semuanya kemudian berkumpul di depan Allah, lalu roh-roh itu saling berbicara di hadapan Allah dan lain sebagainya. Bukan itu ajaran dari Alkitab. Ya. Jadi tidak ada banyak tanah-tanah, dan masing-masing kita mempunyai tanah dari mana kita diambil. Demikian juga dengan roh dan nafas hidup. Karena kita adalah milik Allah, bersumber dari Allah, maka pada saat seorang meninggal, kuasa kehidupan itu tidak ada lagi pada orang itu. Itu adalah milik Allah. Dialah penguasa kehidupan. Ya. Saya pikir inilah sedikit keterangan khususnya tentang Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Terima kasih.